Halo, selamat pagi semua anak didik kami kelas 9. Gimana kabarnya anakku? Pastinya sehat dan yang pasti tetap semangat anakku ya. Oke, baik anak didik kami kelas 9, kembali kita pada pagi hari ini. Kita akan meneruskan materi kita yaitu mengenai budidaya ikan konsumsi. Jadi sifatnya masih lanjutan dari materi minggu yang lalu. Nah, sebelum kita lanjutkan materi budidaya ikan konsumsi ini, Bapak mau bertanya, masih ingat tidak materi ataupun sub materi yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya? Masih? Masih atau belum? Oke, jadi yang untuk yang mengingat terima kasih dan yang belum ya silakanlah diulang-ulang karena belajar itu adalah perulangan aku. Nah, jadi minggu lalu kita memang membahas budidaya ikan konsumsi, tapi pada prinsipnya membahas tentang media untuk budidaya ikan konsumsi. Ya, media atau wadah. Nah, jadi wadahnya kemarin itu bisa kita kembangbiakkan ikan itu di kolam. Nah, di kolam, di bak, di akuarium, kemudian juga di apa namanya di kerambah. Nah, jadi pembahasan kita kemarin itu tentang apa namanya tempat ataupun wadah kolam ya. Jadi kolam itu wadah jenisnya ya. Jadi kolam berdasarkan bahannya. Jadi ada kolam kemarin itu kolam tradisional atau kolam ekstensif. Artinya memang dasar dari kolam itu, dinding kolam itu terbuat dari tanah. Kan begitu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua ada kolam apa namanya semi intensif. Oke ya, artinya itu ada bahan buatannya ada alaminnya. Jadi yang alami di sana dasarnya itu terbuat dari tanah, tapi dindingnya dari boleh kita katakan dindingnya dari beton. Nah, itu dia yang semi intensif ya. Oke, kemudian ada yang kolam intensif atau full intensif. Jadi kalau kolam intensif itu berarti dasar dan dindingnya sudah buatan. Jadi dasar dan dindingnya itu terbuat dari beton. Nah, kemudian juga ada kolam berdasarkan tujuannya. Jadi ada kolam tujuannya untuk kolam untuk pembibitan, ada juga untuk kolam yang namanya juga eh, induk ya. Jadi kolam induk digunakan untuk kolam apa namanya kolam untuk pertemukan ikan jantan dan betina ya. Jadi pada prinsipnya itu adalah kolam pembenihan ya, kolam pembenihan. Nah, kemudian juga ada kolam untuk pembesaran. Nah, itu kolam jenis-jenis kolam minggu yang lalu yang kita bahas nakku. Oke nakku, sekarang kita akan membahas tentang uh, teknik ya, teknik budidaya ikan konsumsi itu seperti apa. Oke, sekarang kita teruskan aku materi kita untuk hari ini. Tapi sebelumnya sudah isi absen atau belum? Oke, pastikan sudah isi absen dan Bapak ingatkan yang belum isi absen segeralah mengisi absen. Oke, sekarang kita teruskan aku. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pagi hari ini aku? Tujuannya adalah agar kamu dapat memahami teknik budidaya ikan konsumsi. Bagaimana sih teknik budidaya ikan konsumsi itu? Nah, di materi ini akan kita kupas itu nakku. Nah, bagaimana tujuan pembelajaran ini bisa tercapai? Kuncinya adalah fokus. Oke nak, sekarang kita teruskan. Nah, teknik budidaya ikan konsumsi. Nah, dalam membudidayakan ikan konsumsi kita membutuhkan alat. Ya, alat-alat. Nah, alatnya itu berupa jala, kemudian hapa, kotak dari jaring atau kelambu untuk menampung, sementara induk dan benih. Nah, ember, baskom, timbangan, cangkul dan pisau. Peralatan ini digunakan untuk manen di antaranya ayakan, tempat menyimpan ikan, keramba, sirip dan jala. Nah, inilah alat-alat nakku yang kita butuhkan untuk membudidayakan ikan konsumsi. Kemudian kita lanjutkan nakku media. Nah, jadi media itu atau wadah itu adalah tempatnya ikan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Ikan membutuhkan media yang baik, salah satunya air. Ya, kondisi air harus mengandung nutrisi untuk tumbuh dan berkembangnya fitoplankton sebagai sumber makanan bagi ikan. Nah, jadi medianya itu adalah air. Jadi medianya ada air. Nah, apakah air itu dibuat dalam wadah berupa kolam ataupun bak ataupun akuarium
ataupun kalau kita katakan keramba, itu disesuaikanlah dengan kebutuhan. Nah, baik, yang berikutnya anakku, indukan ataupun bibit. Jadi tekniknya ada teknik pembibitan anakku. Jadi untuk membibitkan kita butuh bibit yang berkualitas. Bagaimanalah ciri bibit ikan yang berkualitas? Nah, ciri-cirinya anakku, dia berukuran seragam, agresif, ya, agresif, lincah, aktif, tidak ada luka di tubuhnya atau tidak cacat. Jadi inilah anakku yang menjadi ciri-ciri ataupun kualitas bibit yang harus kita pertimbangkan. Oke, anakku ya. Nah, berikutnya anakku, kita bahas tentang perbedaan induk jantan dan induk betina. Oke ya. Jadi apa yang menjadi perbedaan dalam induk jantan dan betina? Coba kita lihat dulu anakku ya. Bagian tubuh ikan, ya. Kemudian induk jantan, induk betina. Oke. Kita lihat dari segi aspek dari tubuh ikannya. Yang pertama, lubang pada urogenital. Untuk induk jantan itu ada 2 lubang, sedangkan betina ada 3 lubang. Nah, aspek yang kedua, warna sirip ikannya. Kalau dia dari induk jantan dia merah cerah, sedangkan kalau induk betina dia merah pucat. Nah, aspek yang ketiga dari warna perutnya. Nah, kalau dari induk jantannya dia lebih gelap, kalau induk betinanya dia lebih terang. Yang keempat, aspeknya adalah warna dagu. Nah, kalau untuk induk jantan dia lebih gelap, betina lebih terang. Nah, inilah anakku perbedaan dari induk jantan dan betina. Oke nak ya. Oke, sekarang kita teruskan. Oke, pembibitan. Oke, jadi untuk pembibitan tadi harus ada yang namanya pembenihan. Makanya ada satu kolam untuk kolam induk. Kolam induk untuk pertemukan ikan jantan dan ikan betina, ya. Oke, jadi pembibitan ini bisa menggunakan sistem satu kolam. Artinya kolam yang diberdayakan itu ada sebanyak 1 kolam untuk pembibitan. Nah, kemudian ada sistem 2 kolam. Nah, kemudian juga ada sistem 4 kolam atau platform. Ini untuk pembibitan anakku ya. Oke, berikutnya kita teruskan anakku. Masalah pemeliharaan bibit. Jadi tadi ada pembenihan tadi, yaitu melalui yang namanya menjumpakan ikan jantan dan ikan betina. Kemudian ada benihnya. Benih itu pun setelah ada kita harus pelihara benihnya, ikannya. Ya, atau bibitnya itu harus kita pelihara dengan baik-baik. Walaupun berkualitas pada prinsipnya seperti yang tadi, dikatakan seperti yang tadi berkualitas, kalau tidak dipelihara dengan baik tentu juga akan bermasalah. Nah, pemeliharaan bibit ikan konsumsi dimulai setelah telur hasil pemijahan menetas. Ya, jadi bibit ikan itu dipelihara setelah telur hasil perkawinan dari ikan jantan dan betina itu menetas. Ya, ini namanya juga tadi ada namanya kolam untuk pemijahan ya, ataupun kolam, kita katakan kolam untuk pertemuan ikan jantan dan ikan betina agar menghasilkan benih. Oke, pemeliharaan bibit dilakukan pada kolam pendederan. Jadi ada kolam pemijahan, kolam perkawinannya, ada kolam untuk pembibitannya. Jadi kolam pembibitan itu digunakan untuk pemeliharaan bibit. Oke, sedangkan kolam pembibitan itu bisa dikatakan kolam pendederan ya. Oke. Kemudian kolam pembesaran. Jadi pembesaran ikan konsumsi dapat dilakukan secara polikultur maupun monokultur. Ya. Jadi kalau dikatakan polikultur berarti menggunakan cara-cara yang beragam. Sedangkan kalau monokultur berarti menggunakan satu cara. Oke, nah ya. Itu dia model-model pembesarannya. Ya.
Oke. Oke, yang berikutnya anakku, pemupukan. Nah, dalam proses pembesaran pun kita harus lakukan pemupukan. Jenis pupuk yang sering digunakan adalah pupuk kandang atau pupuk hijau. Ya. Jadi kembali kepada yang tadi, walaupun bibitnya itu berkualitas, kalau tidak dipelihara dengan baik, tidak dibesarkan dengan baik, maka ikannya juga nanti hasilnya tidak baik atau kurang berkualitas, kan begitu nak ya. Oke. Kemudian pemberian pakan. Nah, pakan alami untuk makanan ikannya masuknya di sini nak ya. Bisa berupa cacing, kutu air. Nah, kalau di kutu air ini di saluran apa namanya, boleh kita katakan saluran depan rumah kita itu banyak di situ yang bisa dicari ya. Oke. Kemudian larva, serangga, siput kecil dan sebagainya. Kemudian ada pakan buatan, ada pelet, ada tepung ikan dan dedak halus. Nah, jadi makanannya ada yang modelnya alami, ada yang buatan. Oke. Sekarang kita teruskan nak ya. Pemeliharaan kolam. Oke, pemeliharaan ikan di dalam kolam itu maksudnya ya. Nah, jadi pupuk tadi itu dikatakan sudah jelaskan tadi adalah pupuk kandang atau pupuk hijau. Kalau dia di kolam ya. Ini contohnya di sini. Nah, oke. Jadi untuk makanannya itu tadi bisa alami, bisa buatan. Itu dia ya. Oke. Oke, ini masalah makanan yang ini ya. Pakan alami dan pakan buatan. Itu jadi dijelaskan ya. Oke. Kira-kira apa jenis-jenis hama yang bisa menyerang ikan dalam proses budidaya ikan itu? Nah, jadi ada hamanya ya. Nama hama ada katak. Nah, oke. Gejalanya jumlah telur ikan semakin berkurang. Ya, artinya yang menandakan bahwasannya ada hama pengganggu ataupun kita katakan katak dalam kolam itu ataupun dalam budidaya ikan itu adalah jumlah telur ikan itu semakin berkurang. Berarti boleh kita arahkan, oh itu adalah pengaruh katak. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Tangkap katak dan buang telur-telurnya. Nah, kemudian yang kedua ular. Nah, kira-kira indikasinya atau pertandanya bahwasannya ular yang melakukan masalah itu adalah jumlah ikan berkurang. Cara mengatasinya menangkap ular dan memagari kolam dengan jaring atau bambu. Nah, jadi ini dia solusi yang ditawarkan. Nah, hanya persoalannya mungkin menangkap ular ini tidak segampang yang kita katakan ya. Butuh keahlian khusus ya. Yang ketiga, lingsang. Nah, jadi indikasinya bahwa ada masalah yang disebabkan oleh lingsang adalah jumlah ikannya juga berkurang. Sama ya seperti yang disebabkan ular ini. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Memasang jebakan berumpun dan memagari kolam dengan jaring atau bambu. Yang keempat itu burung. Nah, apa pertanda masalah yang disebabkan oleh burung terhadap budidaya ikan adalah jumlah telur ikannya berkurang. Sama seperti kata tadi. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Memberi penghalang bambu agar sulit menerkam atau memberi rumba-rumba tali. Nah, jadi pada prinsipnya nakku dalam budidaya ikan itu ada tantangan ya, ada tantangan yaitu hama. Jadi kalau dikatakan hama itu adalah pengganggu, perusak. Ya, apa itu? Katak, ular, lingsang dan burung. Baik nakku, sekarang kita teruskan ya. Nah, sekarang kita kupas tentang jenis-jenis penyakit yang menyerang ikan. Nah, yang pertama ada nama penyakitnya bebeasan. Kalau bahasa latinnya notonecta. Nah, jadi pertanda masalah yang disebabkan oleh penyakit ini adalah bibit ikan mati karena disengat. Cara mengatasinya atau solusinya adalah menuangkan minyak tanah ke permukaan air. Nah, jenis penyakit yang kedua ukrit, larva
Cibister. Gitu nak ya. Nah, gejalanya atau pertanda yang disebabkan oleh penyakit ini adalah bibit ikan jumlahnya berkurang dan ditemukan beberapa robekan pada badan ikan. Cara mengatasi: hindari penumpukan bahan organik di sekitar kolam. Ya, kalau dikatakan bahan organik berarti boleh kita katakan ini adalah bahan yang bagaimana? Ada organik, ada anorganik. Nah, kalau organik itu biasanya langsung mengarah pikiran kita kepada limbah organik. Berarti limbah yang dapat terurai. Sedangkan anorganik, limbah yang tidak dapat terurai. Ya, seperti itu dia, nah ya. Nah, jadi penumpukan bahan-bahan yang organik ini di sekitar kolam harus kita hindari. Oke? Oke, sekarang kita teruskan, nakku. Pemanenan. Oke. Jadi tadi setelah dibuat pemijahan, artinya menemukan ikan betina dan jantan, kemudian ada telurnya, maka kemudian telurnya menetas, maka masuk ke pembibitan. Dari pembibitan tadi masuk kepada pembesaran. Nah, dari pembesaran dipupuk, dikasih makan, kasih pakan, juga sama dengan pembibitan tadi, maka terakhirlah pemanenan. Nah, jadi ada pemanenan jenis selektif dan panen total. Nah, panen selektif itu seperti apa? Kan begitu. Jadi kolam biasanya tidak dikeringkan. Artinya kenapa tidak dikeringkan? Karena memang tidak semua ikan dipanen, kan begitu. Dipilih mana ikan yang bisa dipanen. Nah, panen total kolam biasanya dikeringkan. Nah, kemudian yang kedua, ikan yang akan dipanen dipilih dengan ukuran tertentu sesuai pesanan. Ya, itu tadi sudah jelaskan ya. Tidak semua dipanen. Nah, sedangkan total semua dipanen karena memang sudah layak untuk dipasarkan semuanya. Kemudian yang ketiga, pemanenan menggunakan jaring yang di atasnya telah ditaburi umpan. Nah, ini lihat panen selektif. Nah, kenapa ditaburi umpan? Supaya kelihatan mana kriteria ikan yang sudah layak untuk dipanen, mana yang tidak gitu. Sedangkan kalau panen total, dia menggunakan pemanennya menggunakan scope net yang halus. Ya, dia sudah menggunakan cara-cara yang halus. Artinya yang keseluruhan sudah bisa diangkat, kan begitu ya. Oke, berikutnya kita teruskan, nak. Pasca panen. Setelah panen apa yang kita lakukan? Ya, pasca panen. Oke, jadi cara penanganan ikan hidup dan ikan segar pasca panen. Penanganan ikan hidup itu seperti apa? Itu maksudnya. Jadi menggunakan air bersuhu rendah, yaitu sekitar 20 derajat Celcius. Pengangkutan ikan hendaknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Oke, jadi setelah diangkat ikan, dipanen ikannya, jadi baiknya pengangkutan ikan itu dilakukan pada pagi atau sore hari. Kenapa nggak siang hari, kan begitu ya? Kenapa nggak siang hari? Karena cuaca siang hari itu panas, tentu akan mengganggu yang namanya kondisi ikan itu tersebut ya. Jumlah ikan dalam alat pengangkutan tidak terlalu padat, jadi harus diatur, jangan terlalu padat ikannya dalam mungkin dalam kemasan plastik, tidak boleh terlalu padat gitu. Jadi supaya dia bisa juga bergerak dengan bebas. Oke, yang berikutnya, anakku, penanganan ikan segar. Ikan diupayakan agar tidak terluka. Nah, ini contohnya, ini kasusnya ikan tuna. Ikan tuna dicuci bersih terlebih dahulu. Wadah harus dalam keadaan bersih dan tertutup. Air yang dipakai untuk pengangkutan ikan harus bersih. Jadi ini, setelah dipanen itu kan tentunya dimasukkan ke dalam wadah. Contoh ke dalam plastik, ke dalam ember kah dulu dimasukkan, baru masukkan ke dalam plastik yang sudah ada airnya. Airnya memang harus bersih, kan begitu ya. Oke, yang berikutnya, anakku, sarana penunjang. Baik. Tadi sebenarnya juga sudah disinggung ini. Jadi untuk memudayakan ini, supaya budaya ikan itu berhasil, tentu kita butuh sarana penunjangnya tadi, yaitu berupa alat dan media tadi. Sebenarnya sudah saya sampaikan sebelumnya. Tapi tambahannya ini adalah ada jaring, ada selang, atau pipa paralon, ada jaring hapa, obat-obatan, pompa, dan timbangan, anakku. Baik anak didik kami, itu kupasan materi kita hari ini. Nah,
Lalu sekarang pertanyaannya adalah apa yang menjadi kesimpulan materi kita pada pagi hari ini? Setelah kita membahas sub-sub materi pada pagi hari ini. Nah, apa kesimpulannya anakku? Mari kita perhatikan anakku. Nah, yang menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini ada 2 poin anakku. Ya, 2 poin ini tentu juga menjawab dari tujuan pembelajaran kita tadi. Nah, pertama, budidaya ikan konsumsi membutuhkan teknik yang meliputi pembibitan. Oke. Oke, jadi pembibitan tadi itu sebelum pembibitan ada pemijahan. Pemijahan itu artinya mempertemukan ikan jantan betina supaya apa? Menghasilkan sel telur. Sel telur tadi menetas, itulah bibitnya. Ciri-ciri bibit yang berkualitas juga sudah dibahas tadi. Nah, kemudian lanjut ke pemeliharaannya. Pemeliharaan ini juga membutuhkan proses pemupukan, pemberian pakan baik yang alami maupun buatan. Pemanenan. Pemanenan tadi ada yang modelnya selektif, ada yang total. Dan pemasaran. Jadi untuk pemasarannya ikannya harus diletakkan dalam air yang bersih. Kemudian juga kalau dimasukkan dalam plastik ada airnya, jangan terlalu banyak ikannya supaya bebas bergerak. Kan begitu aku ya. Yang kedua, untuk mendukung keberhasilan budidaya ikan konsumsi dibutuhkan sarana pendukung berupa alat dan media. Nah, tadi juga sudah jelaskan aku. Nah, baik anak didik kami, itu materi kita untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Senang sekali melalui video ini saya menyampaikan materi ini. Anak didik kami, nanti akan ada tugas, segeralah diselesaikan itu. Termasuk juga tugas-tugas yang sebelumnya. Diselesaikan aku ya. Oke anakku, selamat pagi dan tetap semangat.